Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dengan NIM 3720016 dengan mata kuliah Praktek Ibadah Qiraah. Baiklah, saya akan mempraktekkan hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah dan qalqalah. Pertama, saya akan memberikan pembahasan terlebih dahulu. Hukum bacaan mim mati terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Hukum izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Yang kedua, hukum idgham mimmi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, hukum izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Baiklah, sekarang saya akan membacakan contoh bacaan mim mati atau mim berharakat sukun pada surat Al-Mursalat dari ayat 16. Saya mulai dari ayat 16 dan ke bawah. Saya akan membacakan ayatnya, nanti saya akan membacakan bacaan harakat apa. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin. Pertama, ayat ke-16 ini pada alam nuhlikil terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf nun. Yang kedua, ayat ke-20-nya, alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Di ayat ke-20-nya pada nakhluqukum atau alam nakhluqukum terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf nun. Dan yang ketiga, ayat ke-20 juga, alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Ayat ke-20 pada yang kedua ininya pada nakhluqukum mim ma'in terdapat hukum tajwid idgham mimmi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf mim. Yang keempatnya, ayat ke-25, alam naj'alil arda kifatan. Ayat ke-25 ini pada alam naj'alil terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf nun. Yang kelima, ayat ke-26, ahya'aw wa amwatan. Ayat ke-26 ini terdapat yaitunya di wa amwatan
terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena mim mati atau nun berharakat sukun bertemu dengan huruf waw. Dan yang keenamnya ayat ke-27 syaimih khotiu ma askawinakum ma'an furata. Ayat ke-27 pada wa askoinakum ma'an, terdapat hukum tajwid idgham mimi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketujuh ayat ke-29-nya. Intaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun. Di ayat ke-29 pada ma kuntum bihi terdapat hukum tajwid ikfa syafawi karena mim mati atau mim berharakat sukun bertemu dengan huruf ba. Dan selanjutnya kita pindah ke qalqalah. Baiklah, saya akan membahas pengertian qalqalah dulu. Menurut bahasa, qalqalah artinya bergerak, sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi rangkap. Adapun huruf qalqalah terdiri atas 5 huruf, yaitunya qotoba jimdal. Agar mudah dihafal, dirangkai menjadi baju di toko. Agar murah diingat saja. Dan selanjutnya macam-macam qalqalah. Qalqalah ada 2. Yang pertama qalqalah kubra, atau yaitunya qalqalah besar, yaitu huruf qalqalah yang berbaris hidup dimatikan karena wakaf. Intinya qalqalah yang paling utama cara membacanya dikeraskan qalqalahnya. Yang kedua qalqalah sugra atau qalqalah kecil, yaitu huruf qalqalah yang berbaris mati tetapi tidak wakaf padanya. Cara membacanya kurang dikeraskan qalqalahnya. Dan selanjutnya saya akan membahas hukum tajwidnya dalam ayat Al-Quran. Selanjutnya saya akan membahas qalqalah tersebut, dan sekarang saya akan membacakan ayatnya, nanti tajwidnya apa. A'udzu billahi saya akan mengambil surat Al-Buruj ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min warahi wallahu min warahim muhit. Dan di contoh bacaan qalqalah kubra di ayat
Surat Al-Buruj ayat 20 pada kalimat muhit, yaitunya qalqalah kubro huruf to dalam surat Al-Buruj ayat ke-20. Dan selanjutnya surat Al-Fajr. Saya akan membacakan ayatnya. Dari surat Al-Fajr ayat 7, ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irramazatil immat. Hukum bacaan qalqalah kubra surat Al-Fajr ayat 7, huruf bacaannya yaitu dal dalam surat Al-Fajr ayat ke-7. Dan selanjutnya ayat Al-Falaq. Contoh bacanya yaitu dari ayat kedua, mim syari ma kholat. Hukum bacaan qalqalah kubra huruf qaf terdapat dalam bacaan makholat pada surat Al-Falaq ayat 2 yang berbunyinya yaitunya mim syari ma kholat. Selanjutnya saya akan membahas yaitunya qalqalah sugra atau qalqalah kecil. Dan sekarang saya akan membacakan contoh bacaan qalqalah sugranya, yaitunya ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 142 dan 144. Baiklah, sekarang saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha kul ilaihil masyriku wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Di ayat di contoh qalqalah sugra huruf ba pada surat Al-Baqarah ayat 142 dalam kalimat angkiblatihimul terdapat huruf ba, itu qalqalah sugra. Dan selanjutnya ayat 144 yang terakhir. Saya akan membacakan ayatnya dulu. Qad nara taqalluba wajhika fis samai
walan nuwaliyannaka kiblatan tardaha fawalil wajhaka syatra syatral masjidil harami wa haitsuma kuntum wajuhukum syatra wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa malahu bighafilin amma ya'malun. Contoh qalqalah sugra huruf jim dalam surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kalimat wajhika. Di sini terdapat dua kalimatnya, wajhika dan wajhika. Di dalam ayat 144 Al-Baqarah terdapat huruf jim. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi